Halo, Assalamualaikum. Saya Dina Yuliarti dari CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan video coaching supervisi bersama. Hai, nama saya Deliana, saya guru matematika SMP Negeri 2 Bandung. Selamat menyaksikan. Halo Dina. Halo Bu Berli, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Hai Bu Dina. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Berli. Wah, ceria sekali ya Bu Berli ya. Sama nih Bu Dina. Terima kasih ya Bu Berli sudah hadir. Assalamualaikum Bu Dina. Baik Bu Berli, pertama mohon maaf mengganggu waktunya berkaitan dengan jadwal supervisi yang sudah kita sepakati untuk melakukan supervisi pada mata pelajaran yang Ibu ampu. Perkenalkan diri atau novel apa? Perkenalkan Bu, nama saya Deliana. Saya mengaku mata pelajaran Matematika. kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 dan kelas 8. Untuk di supervisi ini Ibu akan mengambil kelas berapa Bu? Rencananya kelas 7 karena kebetulan pas ini supervisi itu jamnya pas di kelas 7. Di kelas 7. Oke. Oke. Tapi sekarang keadaannya lagi baik ya Bu ya? Sepertinya happy banget ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, Ibu akan melakukan supervisi di kelas 7. Oh ya, boleh tahu tujuan dari pembelajaran apa yang akan Ibu berikan kepada anak kelas 7? Masih Bu Dina, Ya. pelajaran yang akan saya berikan adalah peserta didik dapat menganalisis dan kan kebetulan ini lagi materinya tentang aritmatika sosial untung rugi dan harga beli harga jual, jadi itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak dapat memahami kontekstual materi matematika aritmatika sosial tentang harga jual harga beli untuk Oh, itu tujuan. konsentrasi. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya. Kalau materinya sendiri apa ya Bu Berli? Materinya aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Wah, luar biasa nih, seru sekali nih. Siswanya ada berapa siswa Bu yang Ibu ajar di kelas? Siswanya kelas 7 itu ada 35 orang. Oh, 35 orang. Kebetulan di situ belum ada yang keluar. Masih full ya. Wah, oke. Dari tujuan pembelajaran tadi, adakah identifikasi dari kelas itu yang sudah Ibu gambarkan? Oke. Identifikasi saya rencana ada berbagai macam anak ya. Yang cewek cowok mah udah pasti lah ya. Cuma nanti tuh rencananya mau mengelompokkan mereka di beberapa kelompok, tapi dalam satu kelompok itu nanti ada yang siswa yang sangat paham sebagian atau kurang paham. Jadi mereka akan dijadikan satu kelompok seperti itu. Wow, jadi sudah mengidentifikasi ada yang paham sebagian, kurang paham dan sudah paham. Iya. Wah, luar biasa Bu Berli ini ya. Kemudian setelah mengidentifikasi, apa yang akan Ibu rencanakan? Nah, rencananya nanti tuh pembelajaran itu seperti ini Bu. Saya tuh nanti mereka nanti akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Setelah itu nanti dikasih materi atau permasalahan seperti biasa. Kita katanya harus ada masalah ya untuk mereka selesaikan. Itu nanti mereka akan nanti tuh teman-teman yang bisa mengajari teman-teman yang kurang paham. Setelah itu nanti mereka akan presentasi. Setelah presentasi itu nanti mereka akan akan saya tandingkan. Jadi mereka nanti akan bertanding siswanya. Jadi anak yang kurang paham ditandingkan dulu. Nanti ada penilaian perorangan dan penilaian. Wah, kayaknya keren nih nanti ya pembelajaran di kelasnya. Kemudian tadi Ibu mengatakan bahwa rencana Ibu akan mengkelompokkan ya, menggunakan metode atau media apa yang kira-kira diperlukan oleh Ibu? Rencananya kita tuh mau pakai metode atau model pembelajarannya Teams Games Turnamen. Teams Games. Nah, timsnya itu yang tadi itu yang mereka berkelompok dan yang paham itu membantu temannya yang paham. Setelah paham mereka presentasi, setelah presentasi kan mereka udah pada bisa nih teman-teman yang lain juga mendengarkan presentasi dari yang kelompok lain lalu akan ditandingkan. Terus media pembelajarannya ada LKPD, terus nanti rencananya ada kertas yang agak besar itu tandingannya itu jadi tiap kelompok satu lembar
buat. Nanti saya akan bacakan tuh soalnya, mereka jawab. Aspek apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan pada peserta didik pada mata pelajaran Ibu sendiri? Oke, terima kasih. Ada 4 aspek. Oh, ada 4 aspek, baik. Yang pertama itu disiplin atau Ya. disiplin positif. Ini tuh melanjutkan atau masih berjalan sampai saat ini dengan kesepakatan kelas yang kita pada saat pertama kita belajar. Kita di sana harus saling menghargai teman. Ada teman menjelaskan, kita harus dengan dengan tenang mendengarkan mereka. Ketika ada teman yang menjelaskan dan mereka mau bertanya, mereka harus angkat tangan. Jadi yang kedua ada perlindungan, karena materi ini kan sangat berhubungan sekali, sangat kontekstual sekali. Jadi lingkungan di sekolah kita juga sangat mendukung ya. Terus kebetulan anak-anaknya juga di sini aktif-aktif. Mereka nggak mau kalah, mereka bisa jadi contoh sebaya. Makanya saya terpikirkan tips-tips. Kenapa? Karena mereka ada yang pengen juga, Bu, aku pengen jadi tutor, ada yang bisa. Jadi lingkungannya sangat Luar biasa. Ya. Kemudian, Terus yang ketiga, wah, masih ada yang ketiga. Baik, yang itu ketiga. adalah kompetensi sosial emosi. Nah, di sini tuh gimana sih cara mereka mengambil keputusan? Terus dalam pembelajaran, terus kayak ini kenapa mengambil keputusan dalam pembelajaran misalnya ada, karena pada saat mereka menampilkan hasil belajarnya itu mereka harus memutuskan siapa yang pertama kali harus presentasi, yang melanjutkan, yang kemudian akhirnya membuat keputusan. Keputusan apa hasil akhirnya disebutkan. Lalu ada yang tentang manajemen diri, keberanian. Jadi mereka berani tidak sih? Berani tidak untuk menyampaikan pendapatnya, dan teman-teman yang lain juga berani tidak menyampaikan pendapatnya setuju atau tidak dengan pendapat temannya yang sudah menentukan. Itu yang ketiga ya. Saya bilang ada 4 ya. Yang satu lagi adalah diferensiasi. Yang diferensiasinya seperti yang tadi saya sebelumnya, itu kan ada yang 3 kategori siswa itu, jadi yang sangat paham, sebagian dan kurang paham. Jadi nanti anak yang kurang paham dibantu oleh saya. Oh, baik. Wah, luar biasa. Terstruktur sekali ya Ibu Berli ini ya, sudah membuat perencanaan untuk mengajar di kelas 7 ini ya, dengan materi aritmatika ya. Saya sudah tidak sabar untuk pengen ke kelas Bu Berli ini, kayaknya luar biasa dan seru. Kemudian harapan dari Bu Berli ini apa? Harapannya si anak tuh mengerti kalau belajar matematika itu memang sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-harinya ya. Jadi mereka bisa mengerti tentang untung dan rugi, dan nggak, kalau jajan itu kan sekarang kita sering lihat ya, anak jajan berapa harganya terus tiba-tiba pergi aja nggak tahu kembaliannya. Pengennya anak, ketika saya punya ini bisa gimana ya, namanya kan berhubungan dengan keuangan gitu. Iya, wah, luar biasa. Terima kasih Bu Berli atas pelaksanaan supervisi ini. Mungkin nanti saya ingin melihat di kelas tentang pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan tadi, luar biasa, sangat terencana. Jadi saya pengen melihat bagaimana Ibu nanti di kelas ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, kemudian nanti lancar untuk pembelajaran kepada siswa Ibu Berli ya. Terima kasih atas waktunya Bu Berli. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Kali nanti kan Ibu mau masuk observasi saya, nanti minta masukannya dari Bu Berli. Baik, terima kasih Bu Berli. Terima kasih ya Bu Berli. Siapa yang belum masuk? Boleh Pak? Sakit. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya. Amin. Nah, kemarin kan Bu Berli sempat kirim video ya, di grup tuh malam-malam. Apa sih tentang video itu? Review dulu. Coba yang bisa jawab angkat tangan dulu. Videonya tentang apa? Coba yang akan kita pelajari hari ini kan? Oke, Bapak, apa? Tentang matematika sosial. Ceritanya tentang apa matematika sosialnya? Kan ada banyak tuh yang udah dibagiin tentang apa? Ada yang coba yang mau jawab silakan. Oke, untung dan rugi. Nah, sebelumnya dalam kehidupan, sebelumnya mulai ini
kita punya yel-yel kan ya? Ya sampai 2. Ya. Ingat nggak? Oke, sebelumnya kita yel-yelnya biar semangat wajib dari ini ya. Oke, SMP 2 Bandung. Bravo, bravo, bravo. Oke, kalau matematika ingat nggak? Matematikanya ingat, kalau matematika biasanya kita yel-yelnya matematika luar biasa menyenangkan. Yes, yes, yes. Bravo. Jalan ya. 1, 2, 3. Matematika. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Kita semangat ya belajarnya ya. Kali ini kita benar akan belajar tentang untung dan rugi. Sebelumnya nih, kalau misalkan untung dan rugi biasanya ada di kehidupan sehari-hari nggak? Ada. Nah, Bu Gali mau satu anak, kira-kira kayak gimana contohnya? Oke, Bilgis. Kayak beli baju terus ada Oke, kalau di diskon kurangnya berarti untung atau rugi? Kalau kita yang beli, untung. Yang jualannya rugi. Yakin? Untung ya, karena sebelum di diskon biasanya mereka udah naikin harga kan? Iya. Nah itu, terus apa lagi? Kalau misalkan kita keadaannya rugi, suaranya yang kenceng ya. Lo Bilgis lagi. ya misalnya kayak tadi di jadi kurang suka terus mau dijual karena diturunin. Oke, betul yang dikatakan Bilgis. Oke, berarti semuanya udah menonton video yang Bu Belian kirimkan tadi malam ya. Berarti sudah ada gambaran-gambaran bagaimana kita belajar hari ini. Nah, sebelumnya Bu Beli mau tahu hari ini tuh tujuan pembelajarannya apa sih? Ada yang mau jawab? Oke, Ya. nanti. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan menggunakan metode diskusi kita dapat memahami pengertian harga beli, harga jual, untung atau rugi, persen untung dan atau persen rugi. Oke, sih benar? Betul. Kalau lagi jawabnya. Oke, sekarang ada satu. Tujuannya apa ada lagi? Ada yang mau jawab lagi? Kan? Tujuan? Kan apa? Yang kedua. Dengan menggunakan metode diskusi, publik dapat mempresentasikan pengertian harga beli, harga jual, untung atau rugi, persen untung dan persen rugi. Oke, berarti nanti setelah kita belajar ini kalian akan bisa menjelaskan apa itu apa? Harga beli, harga jual, untung, persen rugi. persen untung, atau persen rugi. Masih ada lagi nggak tujuannya? Apa? Ada satu lagi. Ya apa? Dengan menggunakan metode diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari tentang harga beli, harga jual, untung rugi, persen untung atau persen rugi. Oke, berarti ini materinya benar-benar berhubungan langsung dengan kalian ya. Kalian sudah tahu apa yang kita pelajari hari ini, udah sudah bagikan LKPD. Kita akan berkelompok, jadi kalian boleh berkelompok di mana aja, tapi masih di sekitaran sini selama 20 menit. Setelah itu akan balik lagi ke sini, kita akan bahas masalah yang udah lebih. Siap? Siap. Terima kasih kelas 7H, silakan berkelompok. Terima kasih Bu. Ini siapa kelompok ini? Berarti Oke. ini dia. Kelompoknya sudah pada selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kita akan presentasi. Silakan kembali ke tempat semua. Baik Bu. Terima kasih. Oke, ada yang mau menjawab permasalahan nomor 1? Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 5 silakan maju ke depan. Bawa spidolnya ya. Tadi saya kayak yang salah. Jadi oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang matematika, aritmatika nomor 1. Perkenalkan, nama saya Amar Musa Kazim, saya dari absen 5. Nama saya
Muhammad Fadil, absen 4. Nama saya Vanessa Putri, absen 33. Nama saya Jadi diketahuinya harga belinya Rp24.000. Itu satu lusin ya. Harga jualnya satuan pensilnya 2.500. Yang ditanya adalah keuntungan atau kerugiannya. Denisa, suaranya boleh dikencangin. Dengar nggak suara Denisa? Nanti Denisa suaranya tolong dikencangin. Kalau nggak dibuka dulu ininya. Dijawabnya harga satu lusin kan 24.000. Nah, dicari dulu harga satuannya. Jadi 24.000 dibagi 12 karena satu lusin itu 12 buah. Kirinya 2.000. Nah, buat mencari untungnya harga jual 2.500. Jadi untung yang diperoleh itu nominalnya sebesar Rp500. Ya. Itu namanya kelebihan. Iya, ini Kepencet. Kepencet. Itu kan 2.500, itu jadi 25.000. Itu yang satu itu aja. Ya Allah. Oh iya. Tadi lihat. Ada lagi yang mau bertanya apa ya? Itu kan harga untuk menjual sate dua. Kalau misalnya satu lusinnya berapa untungnya? Nah, kaliannya Ya udah dikaliin. kan itu kan ya, tadi harganya cuma yang 500 itu harga satu, untung satu. Ini kan kita belinya 12, berarti harusnya berapa? Oh, kamu tahu. Iya, 6.000. Yang main dulu dikali 12. Nah, kita harus bilang dikali 12. Terima kasih ya yang sudah bantu. Semuanya sudah maju ke depan untuk mempresentasikan nomor masalah 1 sampai masalah 4. Kita langsung tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kita ada games. Kayak tadi kan udah Bu Beli bilang, kita akan ada games. Gamesnya itu dimulai dari urutan dari siswa yang menurut di kelompok menurut kalian siapa yang kurang ya. Berarti nanti di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini nanti ada kertas yang kita kalian lihat di sini di sebelah kirinya Bu Beli, sebelah kanan kalian ada kertas. Nanti kita akan lombakan, Bu Beli akan bacakan soal yang sudah bisa boleh langsung maju ke depan karena ini soalnya soal cerita, tulis diketahui, ditanyakan, jawab, dan jadi. Yang sudah selesai langsung angkat tangan. Kalau enggak, Ibu saya sudah selesai. Yang mendapatkan yang pertama kali dapat atau untuk menyelesaikan
masalah itu mendapatkan 10 poin. Oke? Bisa dipahami? Oke, sekarang Bu Beli minta tolong garis di sana semuanya, garis kelompok 1 sampai kelompok 7. Setiap kelompok sudah ada wakilnya? Oke, nomor 1. Seorang pedagang membeli roti dengan harga 2.500. Kemudian menjualnya dengan harga 2.000. Keuntungan atau kerugian yang dialami pedagang tersebut. Mulai. Jangan lupa terakhirnya pakai jadi. Pakai rupiah. Oke, kasih semangat yang di sana. Jangan lupa pakai jadinya. Kita sudah menjawab berapa soal? Kita lihat papan skor kita. Kelompok 1 memperoleh nilai 10. Kelompok 2 10. Kelompok 3 10. Kelompok 4 10. Kelompok 5 10. Kelompok 6 20. Kelompok 7 30. Yang menangnya kelompok 7. Kelompok 7 boleh maju ke depan. Kita akan berikan kepada siapa teman-teman? Oke, perwakilan tiap kelompok kalau mau jadi mau minta tolong kasih hadiahnya buat mereka yang menang. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Oke, kelompok 1 siapa yang mau ngasih? Siapa aja? Pasti ke Bilkis. Oke, kelompok 2 siapa yang mau ngasih? Oke, akan Clear. Selanjutnya Arthur, silakan kasih. Sama hari ini Bu Beri melihat ada satu anak yang mempunyai cara yang berbeda ya. Siapa tadi? Boleh Hadi silakan maju ke depan. Oke, Denisa boleh berikan pada Hadi hadiahnya. Oke, ya teman-teman mereka. Silakan duduk. Hari ini kita bisa menarik kesimpulan ya. Kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Bapak silakan. Jadi sebetulnya Oke, sih betul yang dijawab sama. Karena saya punya pertanyaannya. Kesimpulannya sudah betul. Tadi kita belajar untung dan rugi. Ketika untung, apa yang terjadi dengan harga beli dan harga jual? Siapa yang mau jawab? Siapa lagi ganti kan? Siapa ayo? Apa yang terjadi ketika untung dengan harga jual dan harga beli? Oke, siapa yang mau jawab? Haji, oke Haji. kalau harga beli Itu berarti ketika kita untung itu harga belinya lebih kecil dari harga jual. Kalau misalkan kita mengalami kerugian, harga beli Harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. berarti kalian sudah mengerti semuanya ya. Sekarang secara keseluruhan kesimpulannya sama, yang dari Bu Beri sama. Jadi ketika harga jualnya lebih besar daripada harga beli, berarti itu namanya untung. Ketika harga jualnya lebih kecil daripada harga beli, berarti itu namanya rugi. Dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang Bu Beli mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang atau sedih? Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, kita mau belajar seperti apa lagi? Itu lagi. Seperti ini lagi. Jadi tadi di tempat yang lebih luas ya. Terima kasih buat kelas 7. Ibu Beli tutup, sebelum ditutup Bu Beli mau minta tolong sama Jim untuk berdoa dulu. Silakan Jim. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sudah kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat, berdiri. Barisan. Dina. Hai Bu Berli, apa kabar? Silakan duduk Bu Berli. Gimana kabarnya hari ini? Biasa baik, Dina. Nah, Bu Berli itu selalu menjadi guru yang ceria. Baik ya keadaannya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir bersama saya di sini. Baik Bu Berli, mungkin kita akan pertemuan hari ini adalah membahas apa yang sudah kita lakukan dari kemarin. Kita lakukan supervisi, kemudian juga saya melihat Bu Berli mengajar di kelas bersama anak-anak. Nah, dan sekarang tujuan sekarang adalah bagaimana kita merefleksi atau yang disebut dengan pasca observasi. Nah, sebelum itu, sebelum kita mulai apa yang sudah Ibu lakukan kemarin, mungkin silakan Ibu bercerita bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kepada siswa. Ya, terima kasih Bu Lina. Tujuan pembelajaran kita pembelajaran kemarin itu adalah anak-anak bisa mengetahui atau dapat memahami apa itu untung, rugi, dan diskon. Dan puji Tuhan ya kemarin itu terlaksana dengan baik seperti itu Bu Lina. Terus anak-anak bisa mandiri dan anak-anak bisa berbagi gitu seperti itu Bu Lina. Dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu Lina. Kemudian dari hasil tujuan pembelajaran itu, apakah Ibu menemukan hal-hal yang perlu Ibu identifikasi? Ada beberapa yang harus diidentifikasi pada saat pembelajaran itu. Di awal pembelajaran saya ada lupa menyampaikan kesepakatan bersama pada saat pembelajaran. Lalu yang kedua, ketika pembelajaran itu kan kerja kelompok tuh. Mungkin ada beberapa anak yang belum tersentuh gitu. Walaupun saya sudah berkeliling, tapi kan keterbatasan mungkin anak sendiri, jadi ada anak yang satu apa dua anak yang tidak ikut aktif dalam pembelajaran seperti itu Bu Dina. Baik, kalau misalnya dari hasil identifikasi itu menurut Bu Berli dari range angka 1 sampai 10, apa keberhasilan Ibu dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran kemarin kepada anak? Poinnya ya Bu Dina, dari 1 sampai 10 nya 8. Mungkin apa yang menjadi kelebihan dari angka 8 ini di mana saat proses pembelajaran itu? Yang angka 8 itu kenapa? Karena waktu pada saat pembelajaran hampir semua anak itu mereka aktif dalam pembelajaran. Terus ketika mereka belajar juga mereka benar-benar berbagi, hanya satu atau dua orang yang tadi saya sampaikan yang tidak ikut gitu. Jadi anak-anak benar-benar aktif, ikut melaksanakan kegiatan dengan berbagi ilmu gitu dari LKPD yang diberikan gitu. Terus tadi sudah berbicara mengenai poin 8 itu kelebihan dari Bu Berli. Kemudian dari angka 2-nya itu menurut Bu Berli apa yang menjadi kekurangan dari pembelajaran kemarin? Yang menjadi kekurangannya seperti yang tadi disebutkan di awal pembelajaran saya lupa mengatakan bahwa kita itu ada kesepakatan bersama. Untuk anak-anaknya keren waktu itu mereka ingat dengan kesepakatan sebelumnya.
Terus yang kedua tuh ketika pembelajaran mungkin saya kurang itu ya, kurang memfasilitasi anak yang kurang, ada beberapa anak itu. Terus ketika penutup, ya ketika penutupan saya memberikan kepada anak untuk menyimpulkan, tapi saya tidak memberikan penguatan seperti itu. Penguatan. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Kemarin saya juga melihat Bu Beli mengajarnya dengan semangat ya, keren. Kemudian dari prasupervisi kemarin Bu Beli mengatakan ada 4 aspek. Nah, dari 4 aspek ini mungkin apakah itu termasuk kepada yang berhasil atau yang menjadi di poin angka 2 atau kekurangan? Ada yang berhasil, ada yang di poin kedua. Yang poin kedua itu yang diskor tadi. Ya, betul. Ya. Yang saya lupa mengatakan ada kesepakatan itu. Nah ternyata anak-anaknya untungnya mengingat. Jadi ketika temannya menjelaskan, mereka angkat tangan untuk menanggapi penjelasan dari temannya seperti itu. Terus yang kedua itu KSE ya, yang KSE-nya bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab, yang siswa yang paham itu dia mau berbagi dengan siswa yang kurang paham gitu. Mereka bisa gitu. Lalu ketika yang tadi juga yang teman yang menjelaskan, mereka mau angkat tangan dan memberikan tanggapan dengan sopan seperti itu Bu Dinar. Lalu yang ketiga ya, yang lingkungan seperti yang Bu Dinar lihat, kita menggunakan lingkungan sekitar sekolah kita kan ya. Kita belajarnya dari dalam kelas, kita belajarnya di luar kelas, lalu kita menggunakan kertas yang sangat besar gitu. Karena kan harusnya di papan tulis, kita menggunakan media kertas seperti itu, dan anak-anak juga bisa menggunakannya gitu. Lalu mereka bisa belajar dengan sangat aktif sekali ya, seperti itu Bu Dina. Lalu yang keempat yang di asesmennya ya, yang diferensiasi. Nah yang diferensiasinya itu sudah dilakukan kan ya, hanya saja mungkin kurang spesifik kali ya. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih ya. Luar biasa Bu Beli ya, mengungkapkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Izinkan saya untuk memberikan umpan balik dari hasil kemarin kita melaksanakan observasi. Secara keseluruhan Bu Beli sudah melakukan perencanaan yang luar biasa. Bahkan saya melihat bagaimana Bu Beli melakukan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik, bahkan sampai ada model pembelajaran yaitu strategi dengan menggunakan model Teams Game Turnamen. Itu luar biasa Bu Beli. Namun izinkan saya Bu Beli ya, mohon maaf. Yang pertama adalah manajemen waktu. Ajar yang ditulis itu 2 kali 40 menit. Kemarin kita melebihi itu. Kemudian yang kedua, saya lihat anak-anaknya menggunakan seragam olahraga. Jadi sepertinya anak-anak kesiapan belajarnya harus kita mindfulness, bagaimana anak-anak itu untuk siap dalam belajar matematik. Dan yang ketiga, ini sangat menarik, terutama pada saat Bu Beli mengadakan games turnamen. Ada anak yang sudah diferensiasi ya, ada kurang paham sebagian dan sama. Nah, untuk yang kurang paham mungkin bisa didampingi oleh yang sudah paham sehingga tetap mereka mengikuti games turnamen itu. Dan yang terakhir, izinkan Bu Beli, poin yang didapatkan itu sudah bagus ketika yang berhasil karena disitu masuk kepada katanya KSE ya, yang tanggung jawab. Namun ada anak yang juga berhasil mungkin sama mendapatkan poin, namun asesmennya berbeda penilaiannya. Yang poin mungkin berapa range-nya, kalau yang di bawah mungkin range-nya berapa. Gimana Bu Beli, menurut Bu Beli, apakah Bu Beli menerima umpan balik dari saya? Menerima Bu Dina, terima kasih banget. Itu berarti kan masukannya ya. Saya berterima kasih karena Bu Dina mau observasi kelas saya, jadi saya dapat tambahan juga kan seperti itu. Selanjutnya dari tadi kita umpan balik, menurut Bu Beli strategi apa ke depannya yang akan Ibu Beli lakukan? Karena masukan dari Bu Dina berarti benar-benar membuka pikiran saya jadi akan berkonsultasi dengan teman-teman kelompok saya strategi apa yang lebih baik untuk anak-anak gitu, karena berdiferensiasi itu memang harus kan ya, mulai sekarang kurikulum merdeka ya, seperti itu. Jadi saya akan berkonsultasi dengan kelompok bagaimana cara belajar, tapi semua siswa itu merasa tetap berpihak pada siswa dan semuanya
mendapatkan haknya seperti itu Bu Dina. Lalu akan berusaha lagi mencari strategi karena kan ini kan kontekstual banget. Matematika itu kan sebenarnya pembelajarannya bisa ke kehidupan sehari-hari. Jadi akan mengajak anak-anak untuk project. Ya, harapannya ke depannya dalam khususnya karena Bu Berli mengajar matematik ya, apa harapannya? Harapannya anak-anak menyukai matematika. Karena matematika malas belajar matematika seperti itu. Saya ingin anak-anak bersama para teman-teman Kombel mereka lebih menyukai matematika karena matematika sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu Bu Dina. Dan kalau bisa yang lagi pelajaran matematika itu bukan kita, jadi anak-anak pengen belajar seperti itu. Kapan Ibu akan melaksanakan itu dari strategi yang tadi kita bahas ya? Melaksanakannya kan karena sekarang masih KTS, kami akan berusaha membuat strategi baru yang kontekstual sekali untuk matematika seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin ada lagi pertanyaan Bu Berli? Kapan observasi lagi? Terima kasih ya waktunya Bu Berli. Saya ucapkan mohon maaf dan tetap semangat untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian secara keseluruhan Bu Berli sudah sangat baik dan sangat bagus. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian video praktik supervisi coaching dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.